Kelompok 2. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami di sini akan mempresentasikan pelanggaran sila-sila Pancasila. Sebelum itu, mari kita bahas apa itu pelanggaran. Sering kali kita dengar kata pelanggaran atau melanggar. Mari kita cari tahu. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI, kata melanggar atau pelanggaran diartikan dengan melawan, menyalahi, menabrak, dan menubruk. Jadi, pelanggaran sila-sila Pancasila ialah melawan atau menyalahi sila-sila Pancasila. Pertama, pelanggaran sila pertama ada 3 poin, yaitu tidak menghormati teman yang berbeda agama. Yang kedua, tidak melakukan kewajiban masing-masing di sekolah. Yang ketiga, mengganggu teman saat beribadah. Poin pertama, tidak menghormati teman yang berbeda agama di dalam sekolah ini tidak diterapkan karena itu merupakan perilaku yang sangat buruk. Di sini menerapkan perilaku sangat menghormati teman yang berbeda agama. Bahkan guru ataupun siswa sangat berinteraksi kuat dengan agama yang berbeda. Seperti ini contoh gambarnya. Yang kedua, tidak melakukan masing-masing kewajiban di sekolah. Ini sebagian besar dilakukan oleh siswa. Kita ambil eksempel dari agama Islam. Contohnya pada zuhur banyak sekali siswa yang masih bermain HP, bahkan ada juga yang berpacaran daripada melaksanakan kewajiban sholat zuhur tersebut. Dan seperti ini contoh gambarnya. Dan yang ketiga, mengganggu agama lain saat beribadah. Contohnya seperti ketika sholat di musola, itu banyak sekali anak laki-laki yang duduk di luar atau di teras musola tersebut, sehingga menyebabkan kebisingan kepada kami yang sholat. Konsentrasi kami ataupun khusyuk dalam sholat kami akan terganggu. Berikut contoh gambarnya. Pelanggaran pada sila kedua. Ada beberapa contoh mengenai pelanggaran pada sila kedua. Yang pertama, tidak memiliki sikap saling menghargai terhadap teman mengenai status. Anak zaman sekarang banyak sekali jika berteman pasti memandang status keluarganya atau dari apapun itu. Contohnya seperti seseorang jika ingin berteman pasti dia melihat dari keluarganya dulu, atau dari seberapa cantiknya dulu, seberapa gantengnya dulu dianya. Pasti dia seperti itu. Jadi, dalam pertemanan tidak harus memandang status, baik itu dari si kaya, si miskin, atau dari keluarga yang sederhana, atau dia lebih yang mukanya biasa-biasa saja, atau tidak good looking, seperti itulah. Berikut contoh foto dari perilaku tersebut. Berikutnya, tidak bisa memiliki sikap saling menghormati terhadap guru. Banyak sekali di lingkungan sekolah kita yang tidak bisa menghargai atau tidak bisa menghormati gurunya. Contohnya seperti berkata kasar kepada gurunya, membentak gurunya, ataupun seperti yang sering kita jumpai, kayak melanggar peraturan dari gurunya. Berikut contoh foto dari perilaku tersebut. Dan poin ketiga, membuli teman. Apa sih itu bully? Bully adalah tindakan kekerasan yang dilakukan secara terus-menerus. Pembulian terdapat 2 jenis, pembulian fisik dan pembulian verbal. Pembulian fisik seperti mendorong, menonjok, dan menginjak. Dan yang kedua, itu pembulian verbal, itu seperti menghina, mengolok-ngolok, dan menyoraki. Contoh pembulian verbal ialah seperti ih gigi kamu maju, ih kamu gendut sekali. Dan contoh pembulian secara fisik itu seperti bertengkar karena permasalahan yang sangat sepele, seperti adanya karena disenggol ataupun yang lain-lain. Seperti ini contoh gambarnya. Pelanggaran sila ketiga. 1. Tidak menjaga kerukunan dan kekompakan dengan teman. Contohnya, saat kita berada di sekolah, kita harus menjaga kerukunan.
Kerukunan berarti aman, damai, dan tentram. Bersepakat untuk tidak menciptakan perselisihan dan pertengkaran antara warga sekolah. Sedangkan kekompakan adalah bekerja sama secara teratur. Ini contoh dan gambarnya. Tidak menyapa jika bertemu dengan teman. Contohnya saat kita di jalan. Kita seringkali bertemu dengan teman lama ataupun baru, tetapi kita pura-pura untuk tidak melihatnya. Biasanya orang seperti ini disebut orsom atau orang sombong yang tidak mau menyapa meskipun ia kenal. Ini contoh dan gambarnya. Tidak ikut melaksanakan gotong royong, contohnya di sekolah atau di kelas. Hal ini sering dilaksanakan oleh siswa-siswa karena gotong royong bersifat sukarela. Remaja sekarang bersifat pemalas. Gotong royong terbagi menjadi dua, yaitu tolong menolong dan membantu. Berikut contoh fotonya. Pelanggaran sila keempat. Yang pertama, melakukan pemilihan ketua kelas dengan tidak melaksanakan musyawarah. Hal ini tidak dilakukan di sekolah karena biasanya melakukan musyawarah atau voting. Karena kalau tidak terjadi perselisihan dengan terpilihnya pemimpin, tidak dalam jalur musyawarah atau voting. Gambar sebagai berikut. Tidak menghargai keputusan di dalam kelas. Kemungkinan sikap ini menunjukkan yaitu egois, hanya merasa keputusan Allah yang paling benar. Contohnya, tidak menghargai ketua kelas yang telah dipilih dalam kelas melalui voting. Yang ketiga, tidak memberikan komentar terhadap keputusan dan lingkungan di dalam kelas. Biasanya seseorang ini cenderung cuek, tidak ingin tahu tentang lingkungan sekolah. Contohnya, diam saja ketika ditanya tentang lingkungan sekolah. Ini contoh gambar. Pelanggaran sila kelima. Tidak memberikan bantuan terhadap teman yang lagi kesusahan. Kemungkinan orang ini tidak memiliki rasa simpati terhadap temannya yang lagi kesusahan atau rasa iba. Kita harus ingat bahwasannya kita adalah makhluk sosial yang saling membutuhkan rasa simpati terhadap teman yang lagi kesusahan ataupun rasa iba. Kita harus ingat bahwasannya kita adalah makhluk sosial yang selalu membutuhkan manusia dimanapun berada. Maka janganlah enggan dibantu maupun dibantu. Gambar di samping saya ini. Tidak bersikap adil terhadap teman di sekolah. Adil ialah tidak bersikap sewenang-wenang, berpihak kepada yang benar, berpegang teguh kepada kebenaran. Maka dari itu sebaliknya, tidak bersikap adil. Maka dari itu sebaliknya, contohnya, tidak membedakan teman dan tidak bersikap sombong terhadap teman yang miskin. Sikap seperti ini jarang saya temui di sekolah karena si miskin dan si kaya sama derajatnya di mata Allah dan negara, yang sama-sama mempunyai hak dan kewajiban yang harus dipenuhi dan dikerjakan. Gambar di samping saya ini.